Malam di kampung selalu terasa sunyi. Setelah pukul 11, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani kegelapan. Lampu-lampu rumah sudah dipadamkan, menyisakan temeram cahaya dari pos ronda dan beberapa warung kopi di pinggir jalan utama. Namun ada satu jalan kecil di ujung kampung yang selalu gelap. Sebuah gang sempit yang diapit rumah-rumah tua dan pohon-pohon besar. Warga kampung menyebutnya gang sempit. Di siang hari, gang itu tampak biasa saja. Hanya jalan pintas menuju sawah dan perumahan di seberang. Namun, tidak ada yang berani melewatinya setelah jam 3 pagi. Jangan coba-coba lewat jam 3, nak. Banyak yang sudah lihat sesuatu di sana, kata Pak RT suatu malam saat berbincang di warung kopi. Dani, seorang pemuda perantauan yang baru saja pindah ke kampung itu, hanya tertawa kecil. Ah, Pak RT, masa iya ada yang perlu ditakuti? Itu cuma jalan biasa kan? Beberapa orang tua yang duduk di warung menatapnya dengan ekspresi serius. Salah satu dari mereka, Pak Warno, seorang pria berumur 60-an, menggeleng. Dulu ada yang berpikir begitu juga, nak. Tapi sekarang dia sudah gak ada. Dani menelan ludah. Maksudnya, Pak Warno menyesap kopinya pelan sebelum berbicara. Beberapa tahun lalu, ada pemuda yang ngeyel, sama kayak kamu. Dia pulang larut malam dan memilih lewat gang itu karena lebih cepat. Besoknya, orang-orang menemukannya di sawah. Badannya sudah kaku, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seakan menjerit. Dani tertawa kecil, meski ada sedikit rasa merinding di tengkuknya. Mungkin dia kena serangan jantung, Pak. Terserah kamu percaya atau enggak. Tapi orang tua-tua sudah sering melihat penampakan di sana, kata Pak RT. Kalau kamu sayang nyawa, jangan pernah lewat gang sempit setelah jam 3. Dani hanya mengangkat bahu dan kembali menikmati kopinya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Namun jauh di lubuk hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul. Malam itu, hujan rintik-rintik ketika Dani berjalan pulang dari rumah temannya. Ia mengecek ponselnya. Sudah jam 2.50 pagi. Aduh, kemalaman, gumamnya. Jalan utama kampung sudah sepi. Lampu-lampu jalan berkedip lemah. Beberapa bahkan sudah padam.
udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat tiba di perempatan jalan, Dani melihat gang sempit di depannya. Ia ingat peringatan Pak RT, tapi jarak ke rumahnya akan jauh lebih pendek jika melewati gang itu. Masa ia harus muter jauh? Katanya pada diri sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk ke gang. Langkahnya menggema di antara tembok rumah tua yang sudah lama kosong. Pohon-pohon besar di sisi jalan bergerak, tertiup angin, menciptakan suara gemerisik yang aneh. Saat berjalan beberapa meter, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Udara di gang itu terasa lebih dingin dibanding di luar tadi. Nafasnya bahkan mulai terlihat seperti asap putih, meski ini bukan musim dingin. Ia mempercepat langkah. 0259. Gang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu jalan satu-satunya yang ada di tengah gang berkedip-kedip, lalu padam seketika. Ceklek. Dani berhenti. Gelap total. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putihnya menerangi jalan di depan, tapi sesuatu membuatnya membeku. Di ujung gang, ada sosok berdiri membelakanginya. Seorang wanita. Rambutnya panjang, terurai, menutupi punggung. Bajunya lusuh dan basah oleh air hujan. Ia berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Dani menelan ludah. "Bu." Wanita itu tidak menjawab. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara berbisik. "Kenapa lewat sini?" Dani membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat ke depan, wanita itu sudah lebih dekat. Hanya berjarak 5 langkah darinya. Dani tidak berpikir. Kakinya terasa berat, seolah tubuhnya tidak bisa digerakkan. Wanita itu masih membelakanginya, tetapi suara nafasnya mulai terdengar berat, seperti orang yang menahan amarah. Dani mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya gemetar hebat. Dan saat jam di ponselnya berubah menjadi 0300, wanita itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya kosong dan hitam pekat.
Mulutnya sobek hingga ke pipi. Dan dari celahnya keluar suara rintihan panjang seperti orang yang tersiksa. Dani menjerit dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi. Yang ia pikirkan hanya keluar dari gang itu. Langkahnya semakin cepat, tetapi suara jejak kaki lain ikut berlari di belakangnya. Dani hampir mencapai ujung gang ketika sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, kasarnya, seperti tangan yang sudah membusuk. Ia menjerit dan meloncat keluar dari gang. Tubuhnya jatuh tersungkur ke jalan besar. Nafasnya tersengal-sengal. Jantungnya hampir meledak. Namun saat ia menoleh ke belakang, gang itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada wanita itu. Tidak ada suara. Hanya kegelapan yang pekat. Dani terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia langsung menoleh, berlari menuju rumahnya tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, tubuhnya demam tinggi. Ia menggigil sepanjang hari. Dan di bahunya, di tempat ia disentuh semalam, ada bekas lebam hitam yang aneh. Sejak saat itu, Dani tidak pernah lagi berani melewati gang sempit setelah jam 3